Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan yang pastinya kamu masih semangat kan mengikuti pembelajaran kita hari ini? Harus semangat ya abang kakak. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka, yaitu di hari Rabu tanggal 23 September 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema yang baru dan materi pembelajaran yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan lafaz basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk ke tema baru, yaitu tema 4, yaitu globalisasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, materi yang pertama yaitu adalah IPS. Nah, kita berada di era globalisasi. Nah, dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, abang kakak, tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan era globalisasi? Diambil dari kata global. Nah, global itu kan artinya adalah mendunia ya. Nah, maka di mana kita berada di era globalisasi adalah di mana pertukaran integritas di dunia ini, baik itu dalam bidang sosial, budaya, perekonomian. Nah, jadi yang dimaksud dengan globalisasi ini adalah sesuatu yang mendunia. Jadi budaya misalnya atau perekonomian dari luar negeri itu bisa kita lakukan atau kita serap di Indonesia. Nah, baik bisa juga kebudayaan dan perekonomian Indonesia itu sampai ke luar negeri. Nah, itu yang dinamakan dengan globalisasi, sesuatu yang mendunia. Nah, abang kakak, kita memang sekarang berada di era globalisasi, di mana dengan informasi, kemudian dengan adanya teknologi yang sudah canggih, banyak informasi atau sesuatu atau hal-hal yang baru, info penting, sesuatu yang terjadi di dunia luar, baik itu di negara kita maupun di negara-negara lain, itu bisa kita lakukan atau bahkan bisa kita terapkan di negara kita. Nah, amatilah berbagai produk yang ada di sekitarmu. Nah, produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu atau temanmu bahkan gurumu kenakan. Nah, bisa juga makanan, minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Nah, bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Miss Eka mau mengingatkan sedikit. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu hal yang paling mudah menandai bahwa kita berada di era globalisasi adalah banyak makanan-makanan dari negara-negara luar yang kita konsumsi. Nah, seperti misalnya yang sering kamu makan, yang sering kamu sebutkan, seperti contohnya burger, kemudian ada samyang, kemudian ada pizza. Nah, itu kan makanan yang bukan berasal dari negara kita. Makanan tersebut adalah makanan yang berasal dari negara-negara luar, seperti pizza dari Italia, kemudian samyang dari Korea. Nah, kenapa bisa sampai di Indonesia? Kita bisa mengetahui bahkan di sini banyak dijual dalam jumlah yang banyak dan kita bisa mengkonsumsinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan salah satu era globalisasi, dampak dari era globalisasi. Jadi makanan, budaya, bahasa, kemudian teknologi, nah kemudian ekonomi, itu dia mendunia. Jadi kita bisa makan atau kita bisa berbahasa asing atau kita bisa mendapatkan seperti budaya berpakaian, kemudian budaya belajar, ekonomi, kita bisa mencontoh dari negara-negara luar. Nah, lengkapilah tabel berikut berdasarkan peta dunia di samping. Abang kakak, untuk memudahkan kamu mempelajari materi ini, Miss Eka mengingatkan silahkan ambil buku tematik kamu, yaitu kamu ambil buku
tema 4 yaitu globalisasi ada di pembelajaran pertama di halaman 1. Nah, kalau kamu perhatikan di buku kamu, di situ ada terdapat peta dunia atau kita sebut dengan globe atau bola dunia. Nah, di dalam peta dunia tersebut sudah ada beberapa ditandain dengan ada ke-6 gambar. Nah, ke-6 gambar itu merupakan benda atau sesuatu yang dihasilkan dari masing-masing negara. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Kita mulai dari bagian yang paling atas. Nah, yang pertama itu ada produk jam tangan. Nah, kalau di slide Miss Eka terlalu kecil, makanya Miss Eka meminta kamu untuk membuka buku kamu di halaman pertama. Nah, jam tangan itu merupakan produk yang berasal dari negara Swiss. Nah, jadi abang kakak, jam tangan yang biasa kita gunakan itu merupakan produk yang berasal dari Swiss. Nah, jadi negara tersebutlah yang banyak memproduksi jam tangan. Kemudian yang kedua ada karpet. Nah, karpet itu ternyata berasal dari negara Turki. Kemudian yang ketiga ada boneka. Kemudian boneka itu berasal dari negara Tiongkok atau Jepang. Nah, maksud Miss Eka yaitu produk boneka berasal dari Tiongkok. Kemudian yang keempat ada mobil. Nah, di situ mobil. Nah, mobil ini merupakan suatu alat transportasi yang bahkan sudah tidak asing. Bahkan kamu rata-rata memiliki mobil, ya kan? Nah, kamu harus tahu bahwa mobil itu berasal dari negara Jepang. Nah, kemudian yang kelima ada batik. Nah, batik ini berasal dari negara? Iya, benar. Batik ini adalah satu-satunya produk yang berasal dari negara Indonesia. Jadi kalaupun ada negara-negara lain yang mengadopsi batik, nah mereka itu biasanya kagum terhadap Indonesia, memiliki hasil karya seni yaitu berupa batik, baik itu dalam kain. Nah, kain itu kemudian nantinya akan dijahit menjadi baju misalnya atau menjadi benda-benda yang lainnya. Nah, jadi batik ini berasal dari Indonesia. Nah, yang terakhir di sini ada susu. Nah, susu itu berasal dari Selandia Baru atau yang lebih terkenal kita sebut dengan New Zealand. Nah, jadi itulah benda-benda atau produk yang berasal dari masing-masing negara. Nah, kenapa bisa nyampe Indonesia dari Swiss sana, jam tangan bisa sampai Indonesia, kemudian misalnya boneka yang dari Tiongkok bisa sampai ke Turki, kemudian mobil itu sampai ke Indonesia, ke Selandia Baru, kemudian batik kita bahkan bisa sampai ke Amerika sana, sampai ke Swiss misalnya. Nah, jadi itulah yang dinamakan di dalam era globalisasi. Banyak hal yang secara mendunia. Jadi bisa itu produk seperti misalnya katakan tadi kebudayaan, kemudian bahasa, kemudian dari segi ekonomi itu dia secara mendunia. Itulah yang disebut dengan era globalisasi. Nah, selanjutnya, pada era globalisasi ini di Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Masih ingat kan anggota-anggota negara ASEAN? Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Nah, kita akan mempelajari di sini ada. Nah, di sini ada teks. Silahkan kamu buka buku kamu. Itu ada di buku tema 4 di halaman 3. Nah, Menteri Luar Negeri yaitu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Nah, sebelumnya Miss Eka tanya, angklung merupakan alat tradisional yang berasal dari negara kita Indonesia, yaitu berasal dari daerah. Iya, benar, dari Jawa Barat, benar. Nah, angklung itu merupakan alat tradisional yang bahkan sekarang sudah mendunia. Nah, di sini contohnya Menteri Luar Negeri yaitu Hillary Clinton yang mempromosikan angklung ke dunia. Nah, kamu perhatikan di situ banyak kalau kita lihat dari wajahnya sepertinya ada yang dari Jepang, kemudian ada yang dari seperti contohnya Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, kemudian ada yang dari Indonesia, bahkan dari negara lain. Mereka memegang angklung. Nah, di mana menteri tersebut mempromosikan angklung ke dunia. Nah, contohnya adalah di sini dikatakan, nah situasi itu berubah drastis pada saat puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Nah, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh 50 Menteri Luar Negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika yaitu Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN seperti Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain.
Nah, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah, tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Nah, jadi pada acara tersebut yang diadakan di Hotel Nusa Indah Bali, nah masing-masing menteri luar negeri itu diberikan satu angklung dengan berbeda-beda nada. Nah, Miss Eka juga mengingatkan bahwa angklung itu adalah alat musik yang per satu angklungnya itu memiliki nada yang berbeda-beda. Nah, jadi kemudian setelah mereka melakukan selebrasi atau melakukan penampilan memainkan angklung tersebut, nah angklung yang mereka pegang itu nantinya untuk para menteri. Nah, itu sebagai ucapan atau souvenir atau ucapan terima kasih dari Indonesia. Makanya dikatakan Daeng Ujo, it's for you, a souvenir from Indonesia. Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, di sini ada latihan, tuliskan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Nah, jadi abang kakak, kalau di materi sebelumnya, di tema sebelumnya kita mempelajari kerjasama Indonesia dalam bidang politik, kemudian ekonomi. Hari ini, di materi kali ini kita akan mempelajari mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Silahkan kamu kerjakan latihan tersebut. Boleh kamu baca kembali buku kamu, boleh juga kamu mencari informasi tambahan melalui sumber lain atau melalui internet. Kerjakan dengan sebaik mungkin ya abang kakak. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Nah, tahukah kamu listrik itu mempunyai peranan penting di era globalisasi? Nah, bagaimana ya produksi listrik di era globalisasi ini? Nah, ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad ke-20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA inilah yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk sungai yaitu pada angka nomor 1. Nah, abang kakak untuk memudahkan, silahkan kamu buka kembali buku kamu. Itu ada di halaman 6. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada angka nomor 1, akan Miss Eka beri tanda. Nah, di sini ada angka nomor 1. Nah, ini merupakan waduk sungai, yaitu yang pertama masuk melalui pintu. Kemudian yang kedua, yaitu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian di sini ada yang ketiga, air kemudian masuk ke tangki pengamanan tekanan. Masuk yang keempat, yaitu air di dalam pipa pesat. Kemudian di sini yang keempat, kemudian di sini yang kelima,
Yang kelima yaitu mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Saya ulang, di sini tadi posisi nomor 4 dan di sini posisi nomor 5 yaitu mengalirkan air ke turbin. Kemudian yang ke-6, kita masuk dulu yang ke-6. Nah, ini dia yang ke-6. Nah, di sini agak berbeda ya Abang Kakak. Nah, kita mulai yang ke-6 yaitu untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Nah, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, masuklah dia ke nomor 7, yaitu nomor 7 melalui katup pengatur tekanan. Kemudian ini dia yang tahap ke-8. Nah, ke-8 energi listrik dari generator kemudian Nah, yang ke-8 itu adalah mendapatkan tekanan besar. Nah, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Itu ada di posisi nomor 8. Kemudian di sini ada nomor 9. Nah, nomor 9 yaitu energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Nah, yang terakhir yaitu posisi yang ke-10 adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, itu jadi ada 10 tahap di mana pertama berasal dari air, yaitu yang dari waduk, kemudian dialirkan, kemudian digerakkan oleh turbin, masuk ke dalam pipa, kemudian digerakkan lagi oleh generator sampai akhirnya dialirkan oleh transformer, akhirnya sampailah ke rumah-rumah kita. Nah, itulah proses dari awal bagaimana pembangkit listrik tenaga air menghasilkan listrik. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA. Nah, panas bumi yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yaitu panas bumi, kemudian dan sumber energi lainnya. Nah, adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, karena kita tinggal di daerah kota, yaitu sepertinya kamu rata-rata tinggal di daerah Medan. Nah, di daerah Medan ini kita tidak ada ya Abang Kakak, tidak ada PLTA ataupun PLTO. Nah, ini ada kalau kamu pernah lihat atau kamu pernah tahu yaitu ada namanya Bendungan Sigura-gura. Nah, itulah salah satu PLTA yang ada di daerah Sumatera Utara. Boleh kamu cari informasinya melalui internet. Nah, latihan kamu diminta membaca kembali teks tersebut, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada tabel berikut. Nah, di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Silakan kamu temukan masing-masing satu informasi penting dari masing-masing paragraf. Jadi kamu harus menemukan ada 4 informasi penting ya Abang Kakak dari keempat paragraf tersebut. Silahkan kerjakan latihan tersebut di buku tematik kamu. Nah, paragraf pertama itu topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, nah paragraf ketiga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Jadi, Abang Kakak, kalaupun di sini ada 3 paragraf, maaf tadi Miss Eka menghitung di bagian atas. Nah, di menghasilkan energi listrik dari PLTA ini ada 3 paragraf, yaitu topik di paragraf pertama kamu temukan topik masalahnya, kemudian di paragraf kedua deret penjelas, kemudian di paragraf ketiga ada kesimpulan, pesan atau pendapat pribadi penulis. Materi yang terakhir yaitu ada IPA. Nah, kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja.
Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, amatilah gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Nah, jadi di sini berbeda seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang tadi. Nah, kalau PLTA itu kan mampu menyebarkan atau mengalirkan arus listrik itu bahkan sampai ke beberapa kota gitu, misalnya beberapa kota, beberapa desa. Nah, untuk desa yang terpencil yang istilahnya tidak terjangkau oleh PLTA, nah ternyata ada juga desa-desa yang bisa memanfaatkan aliran sungai itu untuk membangun atau membuat pembangkit tenaga listrik mikrohidro, yaitu pembangkit tenaga listrik yang tekanannya atau dayanya itu lebih kecil daripada PLTA. Jadi hanya mampu mengalirkan energi listrik hanya ke, diperkirakan kalaupun misalnya hanya ke satu desa, itu hanya ke desa itu saja, tidak bisa ke banyak wilayah. Nah, kamu perhatikan perbedaannya. Kalau di sini dimulai dari ada aliran sungai, kemudian ada, biar misalnya beri tanda, di sini ada aliran sungai, kemudian ada kincir air, kemudian ada di mana kemiringan alat tersebut yaitu 25 derajat. Kemudian ada namanya dinamo turbin yang akan menggerakkan atau mengubah air itu menjadi tenaga listrik. Kemudian inilah untuk dialirkan ke perumahan. Nah, itulah contoh dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pembangkit listrik yang dayanya lebih rendah daripada pembangkit listrik tenaga air. Nah, abang kakak, itulah materi kita hari ini. Nah, sudah banyak ya yang kita pelajari, dari mulai membahas mengenai angklung yang mendunia, kemudian kegiatan sosial budaya negara Indonesia dengan negara-negara tetangga, kemudian kita juga mempelajari mengenai pembangkit listrik baik itu PLTA maupun pembangkit listrik mikrohidro. Nah, abang kakak silahkan dikerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau sudah selesai, kamu kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa ibadah hariannya. Untuk mengakhiri, kita ucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.